Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun sebenarnya aku belum pernah menjalani kehidupan berumah tangga ataupun belum tahu nih bahtera rumah tangga itu seperti apa, tapi lambat laun kita semua juga akan dan ingin menjalani kehidupan rumah tangga. Nah, kali ini juga narasumberku yang akan membahas mengenai kehidupan rumah tangga itu seperti apa dan bagaimana tips menjaga keharmonisan rumah tangga. Nah, jangan berlama-lama lagi, pokoknya teman-teman harus dengerin ya. Wabarakatuh. Ada banyak kasus memang terjadi dalam rumah tangga. Setiap rumah tangga itu pasti ada masalah dan ada problematika. Hanya saja bagaimana komitmen masing-masing pasangan. Suami dan istri yang telah ditakdirkan untuk menikah berarti dia telah berjanji kepada Allah, berjanji kepada diri sendiri dan kepada keluarga. Ya, ini mesti dijaga. Oleh karenanya ketika komitmen itu dijaga dengan segala kondisi yang dialami, pasang surutnya, kembang kempisnya, bahagia dukanya, itu yang akan menjadi kekuatan. Sehingga ada keinginan untuk mencoba yang baru atau mencari yang baru atau sengaja untuk meretas jalan yang salah, itu setidaknya bisa dihindari. Karena kalau sudah ada keinginan untuk menempuh jalan itu, ini menjadi jalan salah yang akan berimplikasi kepada yang lainnya. Karena ketika langkah pertama itu sudah salah, apalagi dia dosa di mata agama, dia akan berimplikasi pada munculnya dosa-dosa baru, kebohongan-kebohongan, menyakiti perasaan, kemudian berimplikasi kepada keharmonisan rumah tangga dan seterusnya. Oleh karenanya, konsep rumah tangga itu bagaimana ketika kita ingin tetap menjadikan rumah tangga itu sakinah, mawaddah warahmah, adalah diantaranya satu, tunjukkan kecintaan, kebanggaan terhadap pasangan sehingga tidak perlu lagi mencari yang di luaran. Yang kedua, jangan tebar benih keraguan sesama. Kita yakin dengan pasangan kita masing-masing, kita yakin dengan mereka di luar meskipun bekerja, mereka punya teman. Jadi jangan munculkan keraguan, karena kalau ada benih keraguan di setiap kita ketika dalam berpasangan, itu juga menjadi problem. Yang ketiga, perlu membangun komunikasi dua arah, artinya setiap salah satu harus disampaikan, dikomunikasikan. Karena itu menjadi kunci. Kalau kemudian ada yang ditutupi, ada hal-hal yang sengaja disembunyikan, itu juga menjadi benih-benih bisa menyebabkan kepada ketidakharmonisan, bahkan berujung pada perselingkuhan. Yang terakhir, saling mendoakan. Jauh ketika sedang berpisah karena pekerjaan, sedang keluaran, doakan saja pasangan kita masing-masing. Dengan begitu mudah-mudahan perselingkuhan yang menjadi fenomena itu tak berlaku dan tidak dialami oleh kita. Saya kira keputusan melakukan berumah tangga itu kan sebuah keputusan besar. Sebuah keputusan besar tentu akan diikuti langkah-langkah yang besar pula dalam rangka menjalin, membina, kemudian merawat rumah tangga itu sendiri. Karena kan memutuskan berumah tangga itu sebenarnya memulai siap memasuki sebuah persoalan yang besar. Nah, artinya ketika kita bertemu satu sama lain, dua pasang yang berbeda, dibesarkan dengan latar belakang yang berbeda, ada banyak persoalan yang akan timbul ketika kita sudah berumah tangga. Ketika masih pacaran tentu itu hanya sekian persen, sedikit sekali. Nah, artinya penerimaan antara suami atau istri terhadap utuh seseorang pasangan itu harus dilakukan. Nah, artinya penerimaan ini kan juga pemakluman diikuti. Ketika misalnya menerima, lalu kemudian dimaklumi. Siapa yang harus melakukan ini? Tentu masing-masing, baik suami maupun istri. Artinya ketika kita mengetahui suami kita misalnya tidak ingin melakukan hal seperti ini, tentu itu harus kita hindari. Sebaliknya misalnya suami, ternyata istri misalnya, dia tidak suka yang begitu, juga berusaha untuk menghindari agar tidak terjadi persoalan yang lebih besar. Selain itu mesti dipahami bahwa persoalan rumah tangga itu sepanjang perkawinan. Jadi tidak hanya di bulan pertama, bulan kedua. Nah, merawatnya pun sepanjang perkawinan. Artinya mengalah dalam konteks memahami sebuah perkawinan itu adalah sebuah ibadah. Saya kira itu satu juga membuat hati kita makin lega. Ketika ada persoalan, tentu sampaikanlah itu ketika soal itu baru mulai kecil. Jangan kemudian ditumpuk menjadi sesuatu yang besar dari bom waktu.
Nah, penerimaan ini saya kira ketika kita mau menerima pasangan kita secara maksimal, artinya menerima kekurangan dan memahami kelebihannya, itu pelan-pelan nanti makin ke sini sesungguhnya ketika dipahami ini tanggung jawab bersama, itu akan semakin baik. Meskipun faktanya ada juga kemudian orang yang sudah punya cucu bercerai. Karena kadang-kadang bercerai ini tidak harus hal-hal yang fatal, tetapi hal-hal yang sepele ketika kita tidak mampu memahami itu dengan sesungguhnya, itu akan jadi hal juga. Jadi sekali lagi, merawat perkawinan itu harus menghilangkan ego satu sama lain, kemudian harus saling mengalah, memberi dan menerima satu sama lain. Keduanya harus bersepakat untuk membina ini secara bersama, mengerti satu sama lain, memahami kekurangan dan kelebihan itu bersama. Tidak boleh ada dominasi dalam satu pasangan. Artinya saling mendengarkan, saling bicara. Ketika seorang bicara, kita mendengar, sebaiknya kita bicara, pasangan kita mendengarkan, supaya artinya apa yang menjadi topik dalam persoalan itu kita mengerti. Dan kemudian misalnya kita ambil kesimpulan sendiri tanpa pernah dibicarakan kepada pasangan kita. Teman-teman, beberapa tips untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, dan kita berharap semoga rumah tangga teman-teman ataupun keluarga kita ini selalu harmonis, tidak ada kendala ataupun gangguan apapun. Tapi kembali lagi, bagaimana kita untuk menyikapi berbagai problema ataupun masalah-masalah yang dihadapi dalam rumah tangga. Kita tidak membahas mengenai pelakornya ya. Jadi ketika suatu rumah tangga nih diganggu, yang katanya diganggu oleh seorang pelakor, sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan perempuannya, tapi yang salah adalah kedua-duanya. Cowoknya juga salah, ceweknya juga salah. Karena kenapa membuka pintu kalau tidak ingin orang masuk dan mengganggu? Jadi aku doain untuk teman-teman yang akan menjalani rumah tangga, yang ingin menikah ataupun yang sudah menikah atau yang sudah bertahun-tahun menjalani hubungan dengan pasangannya, semoga selalu rukun, aman, damai, sakinah, mawadah, warahmah, amin. Dan semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.